Baik, saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu poin 1.1, yaitu tujuan ujaran. Dalam berujar, manusia pastilah mempunyai tujuan. Bahkan waktu kita sedang mengobrol santai pun pasti kita memiliki maksud dan tujuan apa yang kita obrolkan. Nah, tujuan tadi yaitu berupa pemberi informasi apa yang kita bicarakan kepada orang lain tersebut. Kalau dalam suatu wacana dialog dapat kita ambil contoh seperti kata Pak Wijoyo sekarang ada di Leipzig. Nah, kalimat ini juga mengandung perpaduan satu proposisi dengan proposisi yang lain, yakni adanya argumen bahwa Pak Wijoyo dan predikasi ada di Leipzig, dan keterangan waktu sekarang. Di samping itu, orang yang mengucapkan kalimat ini juga mempunyai asumsi-asumsi tertentu. Misalnya, bahwa pendengar tahu siapa Pak Wijoyo itu. Yang tidak diketahui adalah apa yang terjadi padanya sekarang. Demikian dapat kita simpulkan bahwa suatu ujaran memiliki 3 unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu tindak ujaran, yang kedua muatan preposisi, dan yang terakhir yaitu muatan tematik. Nah, dari ketiga poin ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama, tindak ujaran. Nah, Scarlett membagi tindak ujaran ini ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama representatif, yang kedua direktif, yang ketiga komisif, yang keempat ekspresif, dan yang terakhir deklarasi. Nah, dari kelima poin ini nanti akan dijelaskan di poin-poin berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu poin kedua, muatan proposisi. Pada muatan proposisi ini, pendengar meramu satu proposisi dan proposisi yang lain, makin lama makin meninggi, sehingga terbentuklah suatu pengertian yang menyeluruh dari proposisi-proposisi tersebut. Seandainya kalimat yang kita dengar adalah, atau contohnya bisa kita ambil seperti ini. Ira menyanyi lagu populer kopi dangdut. Nah, maka terbentuklah hierarki proposisi mengenai argumen Ira dan lagu populer kopi dangdut. Dengan prediksi menyanyi, lagu ini sendiri adalah lagu yang populer. Ramuan antara dua argumen tersebut dan predikasi ini membentuk pengertian yang menyeluruh seperti yang diungkapkan oleh contoh tadi, yaitu Ira menyanyi lagu populer kopi dangdut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai muatan tematik, langkah umum dalam pelaksanaan tindak ujar, dan pelaksanaan ujaran tak langsung. Yang pertama yaitu mengenai muatan tematik. Muatan tematik merujuk pada pengertian akan adanya dua macam informasi dalam kalimat, yakni informasi lama dan informasi baru. Dalam contoh, apa Ira yang menyanyikan lagu kopi dangdut? Nah, pembicara yang mengucapkan kalimat ini pastilah berasumsi bahwa ada orang yang menyanyikan lagu kopi dangdut. Dia juga berasumsi bahwa pendengar memiliki pengetahuan seperti itu pula. Asumsi seperti inilah yang dinamakan informasi lama, yakni informasi yang diasumsikan oleh pembicara berada pada kesadaran pendengar pada saat kalimat itu diujarkan. Yang tidak diketahui adalah apakah yang menyanyikan lagu itu Ira. Inilah informasi baru yang disampaikan oleh pembicara. Dan karena kalimat ini berupa pertanyaan, maka memerlukan tanggapan dari pendengar. Apakah iya atau tidak? Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah langkah umum dalam pelaksanaan ujaran. Langkah apa yang kemudian harus dilakukan oleh pendengar setelah memahami suatu ujaran tergantung pada macam ujaran apa yang didengar. Dari teori tindak ujar sebelumnya, kita ketahui bahwa ujaran hanya berupa representatif, direktif, komisif, ekspresif, atau deklarasi. Bila ujaran yang kita dengar adalah representatif, maka itu memang tidak diharapkan untuk bertindak apa-apa, kecuali mungkin untuk menyimpan makna ujaran itu dalam memori kita. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan ujaran. Karena tindak ujaran ada bermacam-macam, maka kita lihat ujaran ini satu persatu. Yang pertama yaitu pelaksanaan tindak ujaran representatif. Karena tindak ujaran representatif hanyalah merupakan pernyataan mengenai sesuatu, maka yang perlu kita lakukan adalah menghimpun suatu muatan proposisi dan memahami mana yang merupakan informasi lama dan mana yang baru. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kalimat berikut. Sari yang menyanyi lagu Fly Me to the Moon. Nah, begitu mendengar kalimat ini, pertama-tama tentukanlah macam tindak ujaran apa yang dinyatakan oleh kalimat itu. Dari wujud sintaktisnya jelas tampak bahwa tindak ujaran itu adalah tindak ujaran representatif. Setelah kemudian kita memperhatikan muatan proposisinya, kita membagi kalimat itu ke dalam dua kelompok, informasi lama dan informasi baru.
Dari sini kita ketahui bahwa kalimat tersebut hanya memberikan sebuah informasi dengan pernyataan, yaitu Saharilah yang menyanyi lagu Fly Me to the Moon. Sebagai pendengar, kita tidak usah merespon apa-apa, hanya kita ingat dalam memori kita sendiri. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindak ujaran direktif. Tindak ujaran direktif seperti dinyatakan sebelumnya dapat lagi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pernyataan dengan jawaban ya atau tidak, bukan atau belum. Yang kedua, pernyataan yang memerlukan jawaban mana, mengapa, apa. Dan yang terakhir yaitu perintah untuk melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu pelaksanaan untuk pernyataan ya atau tidak. Pernyataan yang diistilahi dengan pernyataan ya atau tidak, yang dalam bahasa Inggris umum dirujuk dengan istilah yes atau no question, sebenarnya juga memiliki informasi lama seperti pada kalimat representatif. Dengan singkat, prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu representasikan kalimat yang didengar, yaitu sebelumnya menyanyi. Nah, cocokkan representasi tersebut dengan informasi yang Anda miliki, yaitu menyanyi. Yang ketiga yaitu bandingkan kedua representasi tersebut. Nyatakan truth index pada benar. Bila tidak cocok, ubahlah menjadi salah. Yang terakhir yaitu berikan respon sesuai dengan truth index pada C sebelumnya. Kedua yaitu pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa. Berbeda dengan pertanyaan ya atau tidak, pertanyaan mana atau apa tidak menanyakan benar tidaknya suatu proposisi, tetapi mencari suatu butir informasi tertentu. Jadi prosesnya tidak hanya mencocokkan antara informasi baru yang sedang dicari dengan informasi lama yang telah tersimpan dalam mental kita seperti pertanyaan ya atau tidak. Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan tindak ujaran mana atau apa dilakukan prosesnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan representasi kalimat yang didengar. Yang kedua, carilah dalam memori suatu insiden yang cocok dengan informasi lama yang ada pada kalimat tersebut. Yang ketiga yaitu retrievelah informasi tersebut sebagai sebuah jawaban. Yang ketiga yaitu pelaksanaan untuk kalimat perintah. Nah, kalimat perintah umumnya mewakili tindak ujaran direktif yang langsung. Pada umumnya, respon terhadap tindak ujaran ini berupa perbuatan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh dalam kalimat, masukkan kartu kredit itu ke dompet saya. Begitu mendengar kalimat ini, yang kita laksanakan adalah menentukan tujuan dari kalimat tersebut. Dalam hal ini ada suatu keadaan di mana suatu kartu kredit tidak berada di dalam dompet, tetapi kemudian harus dimasukkan ke dalam dompet tersebut. Artinya, proposisi mengenai kedua argumen ini harus erat dengan predikasinya. Yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan tindak ujaran komisif. Seperti dinyatakan sebelumnya, tindak ujaran komisif berbeda dengan tindak ujaran direktif. Hanya dalam arahnya saja. Tindak ujaran komisif ini lebih kepada pendengarnya sendiri, seperti pada kejadian ketika si pembicara ini akan berjanji. Misalnya pada kalimat, saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Yang keempat yaitu pelaksanaan tindak ujaran ekspresif. Karena tindak ujaran ekspresif menyatakan keadaan psikologis seseorang, maka pelaksanaannya pun bukan berupa perbuatan, khususnya perbuatan fisik. Dalam contoh, Bu, saya ikut berduka cita. Semoga arwah Bapak diterima di sisi Tuhan. Setelah kita memahami muatan proposisi serta muatan tematik kalimat tersebut, maka kita sebagai pendengar hanyalah diam atau hanya menyimpan makna kalimat itu dalam memori kita. Kalaupun kita akan merespon ucapan itu, maka hanyalah sebuah respon verbal seperti terima kasih atau ungkapan-ungkapan yang lain. Nah, yang terakhir yaitu pelaksanaan tindak ujaran deklarasi. Karena dalam tindakan ujaran deklarasi diperlukan adanya fallacy condition agar kalimat yang diucapkan itu bermakna, maka dalam memahami dan melaksanakan ujaran ini adalah untuk meyakinkan diri bahwa si pembicara itu memang mempunyai wewenang untuk mengatakan apa yang dikatakan. Yang terakhir adalah pelaksanaan ujaran tak langsung. Dalam contoh, seorang ibu yang telah kesal dengan anaknya yang berumur 7 tahun mungkin tidak akan secara langsung menyuruh anaknya mengambil handuk yang dia taruh di lantai. Dia akan mengucapkan kalimat,
Tony, berapa kali Mama telah bilang untuk tidak menaruh handuk di lantai? Nah, mendengar kalimat itu, Tony tentunya tidak akan menjawab dengan kalimat 5 kali, Ma, atau nggak ingat, Ma, berapa kali. Dia langsung sadar bahwa ibunya sedang marah atau menyuruhnya untuk mengambil handuk itu. Nah, ujaran-ujaran seperti ini dinamakan ujaran tak langsung. Artinya, apa yang dinyatakan dengan apa yang dimaksud tak sama. Ujaran seperti ini lebih sukar untuk dilaksanakan karena ada satu tambahan yang harus dilalui, yakni fase untuk mentransfer dari makna literal ke makna yang tak langsung ini. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan materi tentang prinsipal kooperatif. Dinamakan prinsipal kooperatif ini pertama kali oleh seorang filsuf yang bernama H. Paul Grace pada tahun 1967. Pada dasarnya, prinsipal ini memberikan landasan mengapa manusia berkomunikasi. Landasan tersebut dinamakan sebagai maksim. Maksim terbagi menjadi 4. Yang pertama ada maksim kuantitas, yang kedua maksim kualitas, yang ketiga maksim hubungan, dan yang terakhir adalah maksim cara. Pada maksim kuantitas, maksim ini menyatakan bahwa sebagai pembicara, informasi yang kita berikan haruslah seinformatif mungkin. Tetapi jangan lebih dan jangan kurang. Yang kedua yaitu maksim kualitas. Maksim ini membimbing pembicara untuk tidak mengatakan apa yang menurut dia tidak benar. Yang ketiga yaitu maksim hubungan. Pada maksim ini diharapkan untuk memberikan informasi yang relevan terhadap tujuan percakapan. Yang terakhir yaitu maksim cara. Dalam berkomunikasi, orang juga harus mengungkapkan pikirannya dengan jelas. Selanjutnya tentang pelaksanaan ujaran dan prinsipal kooperatif. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa kaitan antara prinsipal kooperatif dengan pelaksanaan ujaran. Kaitannya adalah bahwa dalam berbahasa, orang tidak selamanya menyatakan apa yang dimaksud secara rinci dan eksplisit. Teori Grace mengenai prinsipal kooperatif ini sangat berpengaruh dan mendapat tanggapan yang luas. Namun, masih banyak manusia yang berkomunikasi dengan melanggar peraturan Grace dalam hal tersebut. Sanggahan yang umum dilontarkan adalah bahwa teori ini seperti mengatur bagaimana manusia harus berperilaku di kehidupan. Dan untuk materi yang terakhir mengenai langkah-langkah dalam pelaksanaan ujaran tak langsung. Dari beberapa penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ujaran tak langsung memerlukan pemrosesan yang lebih rumit dan lebih lama dalam pelaksanaannya. Proses yang pertama menentukan makna yang langsung terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan apakah makna langsung tersebut yang dimaksud. Dan yang ketiga, bila bukan, perlu menentukan makna tak langsungnya dengan memperhatikan prinsip kooperatif dan aturan percakapan lain. Yang terakhir, ambillah langkah dalam melaksanakan tindak ujaran ini sesuai dengan yang ditentukan oleh proses yang ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gustina Hermayanti dengan pertanyaan apa perbedaan dari tindak ujar direktif dan tindak ujar komisif, serta berikan contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya saja. Tindak ujar direktif merupakan si pembicara melakukan pembicaraan kepada lawan bicaranya agar si lawan bicara melakukan sesuatu. Nah, contohnya dapat kita ambil seperti ini. Tolong antarkan saya ke pasar sekarang. Nah, tujuan si pembicara melakukan tindak ujaran kepada si lawan bicara tersebut agar si lawan bicara harus mengantarkan si pembicara ke pasar sekarang juga. Itu merupakan pengertian dari tindak ujar direktif. Nah, kemudian tindak ujar komisif. Nah, tindak ujar komisif ini dapat kita simpulkan juga si pembicara harus melakukan sesuatu itu kepada lawan bicaranya, atau kebalikan dari tindak ujar direktif tadi. Nah, dapat kita ambil contoh seperti ini. Saya berjanji akan datang tepat waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Elsadila Wahyuni dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan prinsip kooperatif. Nah,
Dalam perilaku kehidupan sehari-hari, manusia sebenarnya mengikuti prinsipal kooperatif ini. Dalam kita berkomunikasi, kita juga mengikuti prinsip ini. Nah, prinsipal kooperatif ini atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu cooperative principle ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf H. Paul Grice pada serentetan kuliahnya tahun 1967. Pada dasarnya, prinsip ini memberikan landasan mengapa manusia dapat saling berkomunikasi. Nah, contohnya dapat kita ambil seperti ini. Sudah berapa puntung rokok kamu habiskan hari ini? Nah, secara tidak langsung, pembicara marah kepada pendengar. Dalam hal ini, pendengar tindakan akan merespon dengan jawaban 10 putung atau lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Asnan Arpandi yang bertanya, apabila psikolinguistik adalah gabungan ilmu dari psikologi dan linguistik, maka lebih dominan mana yang dipelajari, ilmu psikologinya atau linguistiknya? Saya akan menjawab yaitu ilmu psikolinguistik mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bahasa itu bekerja, dan bahasa itu berkembang. Dalam konsep ini tampak bahwa psikolinguistik dianggap sebagai cabang dari linguistik, sedangkan linguistik dianggap sebagai cabang dari psikologi. Jadi kaitan kedua ini, jika ditanya seberapa dominan, maka jawabannya itu 50-50, artinya saling melengkapi, karena memang ilmu psikolinguistik ini adalah gabungan dari linguistik dan psikologi, di mana dari penggabungan ini akan memperoleh suatu pemerolehan psikolinguistik dapat merekam pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah dalam bahasa, seperti penyakit, bertutur, afasia, gagap, cedal, dan tersebut. Jadi ilmu psikolinguistik ini ada karena untuk bisa menjadi masalah atas penyakit bertutur seperti yang disebutkan tadi. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Merlin yang bertanya mengenai bagaimana pengaplikasian pelaksanaan ujaran direktif pada pertanyaan ya atau tidak dan mana atau apa berdasarkan prosedur yang telah disebutkan. Nah, pada pelaksanaan untuk pertanyaan ya atau tidak, ada prosedurnya, yaitu yang pertama, representasikan kalimat yang didengar. Nah, pada contoh kalimatnya itu yaitu, apakah Ira yang menyanyikan lagu Fly Me to the Moon. Nah, di sini kita ketahui bahwa representasikan kalimat yang didengar. Dari representasi tersebut, kita mendapatkan informasi lama, yaitu menyanyi Fly Me to the Moon. Kemudian cocokkan representasi tersebut dengan informasi yang Anda miliki. Nah, informasi yang Anda miliki ini dimaksud adalah bagaimana kita menerima informasi tersebut. Apakah benar kita sedang mendengar orang yang bernyanyi atau tidak. Kemudian bandingkan kedua representasi tersebut, apakah saling berhubungan atau tidak. Apakah yang dikatakan bernyanyi, apa yang kita dengar itu juga bernyanyi. Kemudian nyatakan truth index pada benar. Jika itu memang berhubungan, maka kita katakan benar. Apabila pembicara berkata menyanyi tetapi yang kita mendengar adalah berteriak, maka itu salah. Ubahlah menjadi truth salah. Yang kemudian terakhir yaitu berikan respon sesuai dengan truth index pada sebelumnya. Apabila itu bernyanyi, katakanlah bahwa itu benar. Ada yang bernyanyi Fly Me to the Moon, yaitu Ira. Kemudian pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa. Istilah pertanyaan mana atau apa yang diperkenalkan ini sebagaimana English Who Question, dilandasi oleh argumentasi bahwa mana dapat mewakili berbagai macam pertanyaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk prosedurnya itu tentukan representasi kalimat yang didengar. Pada contohnya, ketika ibu bertanya kepada anaknya, di mana piring yang kotor tadi kamu letakkan. Nah, di situ kita harus merepresentasikan kalimat yang dengar. Apa yang ditanya oleh ibu itu yaitu mengenai piring yang telah kita gunakan tadi. Kemudian carilah dalam memori suatu antisiden yang cocok dan informasi lama pada kalimat. Ketika kita mendengar kalimat itu dari ibu, tentulah kita akan mengingat di mana kita meletakkannya tadi. Kemudian retrieve-lah informasi tersebut sebagai jawaban. Nah, setelah kita mendengar maksud pertanyaan dari ibu, maka kita jawablah pertanyaan itu di meja makan, Bu. Seperti itu. Terima kasih.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Kiki Oktaviana dengan pertanyaan, pada maksim hubungan ditekankan bahwa pembicara harus memberikan informasi yang relevan terhadap tujuan percakapan. Apabila informasi yang diberikan tidak relevan, apa yang akan terjadi, dan berikan contoh. Pada maksim hubungan, jika terjadi penyimpangan maksim tersebut, maka tujuan percakapan tidak akan tercapai. Contohnya, si Dani menanyakan kepada Rudi di mana letak bukunya. Namun, si Rudi ini menjawab tidaklah sesuai apa yang diharapkan oleh si teman bicaranya tadi.